Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Yuk, untuk mengambil keberkahan dalam pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita mulainya dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan agama pada masa orang dewasa dan usia lanjut. Bagaimana pembahasannya? Ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang perkembangan agama pada orang dewasa dan usia lanjut. A. Agama pada masa dewasa. Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal atau disebut juga dengan masa dewasa dini, young adult. B. Masa dewasa madya atau middle adult. C. Masa usia lanjut atau masa tua, older adult. Pembagian masa dewasa ini senada juga diungkap oleh beberapa ahli psikologi. Misalnya, Hafigos dalam Suprayitno halaman 79 misalnya membagi masa dewasa sebagai berikut. 1. Pada masa dewasa awal sekitar usia 18 sampai 35 tahun. Masalah yang dihadapi adalah memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Yang kedua, masa dewasa tengah. Ini sekitar usia 35 sampai 60 tahun. Sudah mulai menghadapi tantangan hidup sambil memantapkan tempat dan pengembangan filsafat untuk mengolah kenyataan yang tidak disangka-sangka. 3. Masa dewasa akhir, 60 sampai akhir hidupnya atau disebut juga usia lanjut usia. Ciri utamanya adalah pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan beragama sudah berkurang. Pada umumnya, ketika individu telah memasuki masa dewasa, ia telah mencapai kemampuan dan kematangan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomis. Namun, tidak demikian halnya dengan perilaku beragama. Carl mensinyalir bahwa masih sangat banyak orang dewasa yang belum matang perilaku beragamanya. Hal ini terlihat dari masih ada ciri-ciri perilaku beragama pada masa kanak-kanak yang dibawa ke masa remaja dan juga menetap pada masa dewasa, yaitu pola perilaku beragama yang ritualistik. Masih banyak orang dewasa yang melaksanakan ritual keberagaman itu sebagai suatu bentuk kebiasaan yang dibawa sejak masa kanak-kanak belaka. Ciri perilaku beragama pada masa kanak-kanak yang masih tetap ada pada orang dewasa mengindikasikan suatu bentuk kurang matangnya perilaku beragama. Alford menjelaskan ada 6 kriteria sebagai indikasi perilaku beragama yang matang, yaitu pertama, terdiferensiasi dengan baik adalah bahwa individu menerima agama yang dipeluknya secara kritis, dan individu ini mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari perilaku beragamanya selain dari segi emosional, sosial maupun spiritual. 2. Dinamis. Perilaku beragama dikatakan dinamis apabila agama mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitas individu. Aktivitas keagamaan tidak lagi dilaksanakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, tetapi dilaksanakan demi kepentingan agama itu sendiri. Yang ketiga, konsisten.
Perilaku keberagaman yang konsisten menunjukkan adanya keselarasan antara tingkah laku individu dengan nilai-nilai moral dalam agamanya. Keempat, komprehensif. Yang keempat, komprehensif. Perilaku beragama yang komprehensif adalah bahwa agama yang dianut dapat menjadi filsafat hidupnya. Segala sesuatu yang terjadi pada individu senantiasa dikembalikan kepada Tuhan. Yang kelima, integral, di mana perilaku beragama telah dijadikan sebagai bagian yang integral dengan seluruh aspek dalam kehidupan individu. Yang keenam, heuristik. Ini berarti individu menyadari adanya keterbatasan dalam perilaku beragamanya. Karena itu, ia akan selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan penghayatan agama yang dianutnya. Sejalan dengan tingkat perkembangan usia, maka sikap keberagaman pada orang dewasa di antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menerima keberadaan agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sehingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. 5. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. 6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. 7. Sikap keberagaman cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Kedelapan, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagaman dengan kehidupan sosial sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Sekarang kita akan membahas yang B, yaitu agama pada masa dewasa awal. Usia dewasa awal rentang dari usia 18 sampai 40 tahun. Pada usia ini, orang dewasa disibukkan dengan membangun karir dan keluarga. Masa dewasa awal dikenal dengan istilah-istilah lain seperti masa pengaturan, masa bermasalah, masa ketegangan emosi, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa perubahan nilai. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Penelitian yang dilakukan Universitas Colorado tentang keberagaman dua anak kembar menunjukkan bahwa genetik memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap keberagaman pada usia 18 tahun ke atas. Pengaruh yang paling besar terhadap keberagamaan saudara kembar adalah keluarga dan lingkungan masyarakat. Secara umum, kuat lemahnya intensitas minat beragama sejalan dengan usia. Artinya semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi intensitas keagamaannya. Namun karena pengaruh lingkungan cukup kuat, tidak jarang semakin bertambah usia seseorang semakin jauh dari agama. Lemahnya minat beragama pada masa dewasa biasanya disebabkan 4 hal. Yang pertama, ada tidaknya pembiasaan agama pada masa anak-anak. Kedua, ada tidaknya praktek keagamaan pada masa anak-anak. 3. Kuat lemahnya persoalan yang dihadapi. 4. Ada tidaknya tanggungan agama pada anak. Bila keempat penyebab tersebut tidak pernah diperhatikan pada masa anak-anak, besar kemungkinan mereka akan menjadi orang dewasa yang tidak beragama. Walaupun A.R. Fichtchock berpendapat bahwa usia 20-an disebut dengan less religion period of life, dan menurutnya menjelang usia setengah baya baru mulai terjadi peningkatan kehidupan beragama. Namun hal tersebut tidak akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kebiasaan kehidupan agama sejak kecil. Beralih kita kepada pembahasan C, agama pada masa madya. Masa dewasa madya dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Pada dewasa madya, seseorang telah mendapatkan sebagian besar cita-cita hidupnya.
masa ini ditandai dengan 10 karakteristik yang amat penting. Pertama, masa dipandang sebagai periodik yang sangat ditakuti karena masa ini telah mulai terjadi kemunduran mental dan fisik. Pada masyarakat modern, ketakutan lebih terasa karena penghormatan pada orang tua sudah mulai luntur. Yang kedua, masa ini dipandang sebagai masa transisi, di mana mereka tidak lagi dipandang sebagai orang dewasa, muda, tetapi sudah menjadi orang yang dituakan. 3. Masa stres. Penyesuaian yang radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah menjadikan stres. Stres masa ini diakibatkan stres somatik, keadaan jasmani yang menua. Stres budaya atau stres yang disebabkan penilaian berdasarkan antara lain kemudahan, keperkasaan, kesuksesan oleh budaya tertentu. Stres ekonomi disebabkan beban ekonomi keluarga yang semakin berat. Dan stres psikologis yang disebabkan antara lain oleh kematian suami atau istri, kepergian anak, kebosanan perkawinan, atau karena merasa tidak muda lagi. Yang keempat, usia berbahaya. Pria pada umumnya akan mencari kompensasi untuk muda kembali dan wanita merasa resah dengan menopause-nya. Maka bagi kelompok masyarakat tertentu, usia ini kadang-kadang merupakan usia yang berbahaya terhadap kelanggengan perkawinan. 5. Usia canggung. Mereka seolah-olah berada di antara generasi pemberontak yang lebih muda dan generasi yang lebih tua dan senior. 6. Masa berprestasi. Orang dewasa madya yang telah bekerja keras untuk sukses pada masa dewasa dini akan mencapai puncak karirnya pada usia ini. 7. Masa evaluasi. Selama masa akhir 30-an dan awal 40-an adalah umumnya bagi pria untuk melihat kembali keterikatan masa awal tersebut. Masa standar ganda, artinya pada saat ini ada standar ganda pada pria dan wanita. 9. Masa sepi. Orang dewasa madya pada umumnya sudah berpisah dari orang tuanya atau anak-anaknya sudah meninggal. 10. Masa jenuh. Masa ini mulai merasa jenuh dengan pekerjaannya atau seorang ibu sudah mulai jenuh dengan urusan rumah tangganya. Pada umumnya pada masa dewasa madya minat beragama semakin meningkat. Ada beberapa alasan yang sebenarnya bukan alasan agama pada masa dewasa madya yang menyebabkan mereka beragama. 1. Karena kesibukan mereka telah berkurang, maka untuk mengisi waktu mereka pergi ke masjid, ke gereja, ke kuil, atau ke tempat-tempat ibadah lainnya. 2. Karena merasa kesepian, maka mereka mencari tempat berkumpul dan bagi kebanyakan mereka menganggap berkumpul dalam aktivitas keagamaan lebih mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Alasan peningkatan pengalaman agama bagi orang dewasa madya yang berasal dari ajaran agama adalah kesadaran mereka akan kematian. Secara logika, kematian telah mendekati mereka. Mereka yang percaya akan adanya hidup setelah kematian akan lebih baik pengamalan agamanya pada usia ini. Kehidupan setelah kematian adalah tempat menerima balasan bagi kebaikan dan kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan sebelum kematian. Kepercayaan ini memotivasi mereka lebih giat mengamalkan agamanya. James mengatakan bahwa umur yang sangat luar biasa tampaknya justru terdapat pada usia dewasa madya ketika gejolak kehidupan seksual sudah mulai menurun. Tetapi menurut Thales, dari hasil temuan Gopher memang menunjukkan bahwa kegiatan beragama orang yang belum berumah tangga sedikit lebih banyak dari mereka yang telah berumah tangga. Sedangkan kegiatan keagamaan orang yang sudah bercerai jauh lebih banyak dari keduanya. Yang terakhir, D. Agama pada masa usia lanjut. Usia lanjut adalah bagian akhir dari masa dewasa. Usia lanjut terentang dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Sama dengan masa-masa kehidupan lainnya, usia lanjut memiliki karakteristik tersendiri. Ahli psikologi membagi usia lanjut kepada 2 fase. Usia lanjut dini. Usia lanjut dini mulai dari usia 60 sampai 70 tahun. Usia lanjut
Usia lanjut mulai dari usia 70 tahun ke atas. Pada usia lanjut terjadi perubahan fisik dan psikis. Perubahan fisik dan psikis ini membawa pengaruh pada penyesuaian diri yang dapat terjadi dalam bentuk penyesuaian diri yang baik atau buruk. Usia ini tergantung pada bagaimana orang usia lanjut menyikapi keadaannya. Ciri yang paling menarik pada usia lanjut adalah menyesuaikan diri yang cenderung memburuk. Baik buruknya penyesuaian diri pada usia lanjut tidak sepenuhnya tergantung pada faktor usia, tetapi lebih ditentukan sikap hidup sebelumnya. Di dalam buku Syamsu Yusuf termaktub bahwa salah satu tugas perkembangan masa dewasa adalah pemantapan wawasan, sikap dan pengamalan ajaran agama, pemantapan kesadaran beragama. Secara teoritis, perkembangan kesadaran beragama ini seiring dengan bertambah usia seseorang. Dengan demikian, secara hipotetik dapat dirumuskan bahwa semakin bertambah usia, semakin dewasa umur, seseorang semakin mantap kesadaran beragamanya. Asumsi di atas ternyata tidak selalu benar, karena dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang dewasa yang sikap dan perilakunya tidak selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bentuk-bentuk kejahatan, kriminalitas, atau dekadensi moral yang setiap hari diberitakan media massa, televisi, koran, dan majalah, seperti pencurian, perampokan, korupsi, pembunuhan, penjualan dan penggunaan obat-obat terlarang, naza atau narkoba, penjualan PCD porno, perzinahan dan perjudian pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berusia dewasa, baik dari kalangan pejabat, birokrat maupun warga masyarakat biasa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak faktor yang mempengaruhi perjalanan kehidupan beragama seseorang, termasuk orang dewasa. Faktor-faktor itu diantaranya: 1. Keragaman pendidikan agama yang diterimanya waktu kecil. Ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerimanya. 2. Keragaman pengalaman menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, maupun masyarakat. Ada yang intensif kadang-kadang dan ada juga yang tidak pernah. 3. Keragaman corak bergaul dengan kolega atau teman kerja. Ada yang taat beragama dan ada juga yang melecehkannya. 4. Keragaman sikap terhadap permasalahan kehidupan yang dialami. Ada yang sabar, menerima dengan penuh ketabahan, dan ada juga yang frustasi bahkan depresi dalam menghadapinya. 5. Keragaman orientasi hidup. Ada yang materialistis atau hedonis, yang hidupnya semata-mata untuk memperoleh kebahagiaan dunia dengan tidak memperhatikan nilai-nilai halal, haram, atau benar salah. Dan ada juga yang moralis, agamis, yang menjadikan agama sebagai landasan perilakunya. Minat agama pada usia lanjut selalu dipengaruhi cara beragama dan pengetahuan agama yang mereka terima pada usia sebelumnya. Mereka yang memiliki dasar-dasar pengetahuan agama yang baik pada masa muda cenderung memiliki minat agama yang besar pada usia lanjut. Kesadaran akan kematian dianggap sebagai salah satu pemicu orang usia lanjut berminat terhadap agama dan pengalamannya. Umumnya mereka menyadari bahwa kematian telah dekat dibandingkan ketika usia muda. Kondisi ini membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajari agama dan menghadiri kegiatan-kegiatan agama untuk menambah pengetahuan agama. Semua ini dimaksudkan untuk memperbaiki bekalnya menghadapi kematian. Secara garis besar, ciri-ciri keberagaman di usia lanjut adalah: kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan. 2. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. 3. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. 4. Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antara sesama manusia serta sifat-sifat luhur. 5. Timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia selanjutnya. 6. Perasaan takut pada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat. Demikian materi kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga bermanfaat. Sekarang jawab kuisnya. Benarkah usia seseorang meningkat, maka semakin meningkat juga keyakinan agamanya? Dijawab di ruang YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah memberkahi hidup kita, dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.